Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA telah berlaku. Pemerintah pusat telah mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang pada 4 Juni 2024 yang lalu. Di dalam undang-undang itu diatur hak cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan. Di sisi lain, Undang-Undang KIA juga memberikan kesempatan kepada suami untuk menemani istrinya yang sedang dalam masa persalinan dengan hak cuti. Lantas, apakah Undang-Undang KIA ini benar-benar menguntungkan untuk kesejahteraan ibu dan anak? Jendela Data untuk Anda. Undang-Undang KIA ini merupakan wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai sumber daya manusia dan generasi yang unggul. Tujuannya mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045 dan memberikan kesempatan bagi ibu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Fokus pada masa 1000 hari pertama kehidupan bukan tanpa alasan. Komunitas kesehatan sepakat bahwa fase ini sangat krusial karena saat inilah otak manusia berkembang secara cepat, bahkan hingga 80% dari kapasitas maksimal. Tanpa adanya dukungan yang penuh, masa emas ini bisa sia-sia, sehingga potensi pertumbuhan tersebut tidak tercapai. Lalu, apa saja poin penting dari UU KIA yang baru saja disahkan? Pertama, perubahan nama yang awalnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Kedua, mengatur masa cuti bagi suami yang mendampingi istri melahirkan serta keguguran. Ketiga, diperpanjangnya masa cuti bagi perempuan pekerja yang hamil dan melahirkan. Keempat, hak bagi pekerja yang hamil untuk menerima upah. Meski patut diapresiasi, UU KIA masih meninggalkan persoalan yang perlu untuk dikoreksi ke depannya. Salah satunya ialah jumlah waktu yang diberikan kepada ayah ini tentu sangat timpang. Padahal, tumbuh kembang anak yang maksimal mustahil dicapai tanpa adanya urun tangan dari sang ayah. Selain ketimpangan akses cuti bagi ayah baru, UU KIA ini juga berpotensi memantik diskriminasi bagi perempuan di dunia kerja. Potensi diskriminasi ini menguat mengingat minimnya aturan anti-diskriminasi perempuan di dunia kerja Indonesia. Undang-Undang KIA ini merupakan wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai sumber daya manusia dan generasi yang unggul. Pengesahan Undang-Undang KIA ini menjadi undang-undang yang patut diapresiasi sekaligus perlu dicermati. Karena masih ada beberapa persoalan yang perlu dikoreksi seperti ketimpangan akses cuti bagi ayah dan potensi diskriminasi. Saya Guru Tadi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan program Jendela Data atau Jeda hanya di YouTube Media Indonesia.